Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang mengatur seluruh kehidupan kita. Salat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita baca mudah-mudahan menjadi bukti kecintaan kita kepadanya, dan kita diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa mengikuti dan mencontohnya. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab kaidah-kaidah tauhid, masih seputar kaidah tauhid al-uluhiyah yang dikarang oleh Syekh Walid As-Suaidan. Kita memasuki kaidah yang ke-15. Kaidah yang ke-15, kullu ihdatsin fid dini fahuwa rad. Segala sesuatu yang diada-ada di dalam agama kita maka tertolak. Kaitan daripada kaidah ini ya dengan kaidah sebelumnya jelas tentang kullu bid'atin fid dini fahiya dhalalah. Segala perbuatan bid'ah dalam agama tertolak. Segala perbuatan bid'ah di dalam agama tertolak. Ya. Segala perbuatan bid'ah dalam agama adalah sesat. Ya, maka didasari dari hadis Nabi kita SAW, kaidah ini wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah di dalam agama ini maka dia sesat. Lalu kemudian datang kaidah yang ke-14 atau ke-15, kullu ihdatsin fid dini fahuwa rad. Setiap yang diada-adakan di dalam agama ini maka dia tertolak. Di perkara bid'ah, setiap bid'ah itu dalam agama sesat, dan setiap yang diada-ada di dalam agama ini maka dia tertolak. Artinya apa? Segala ibadah yang dibuat, yang dikerjakan, yang dilakukan dalam agama, dan ibadah itu tidak ada dasarnya, maka itu akan menjadi ibadah yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil daripada kaidah ini? Daliluha hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, sebagaimana hadis yang sebelumnya juga merupakan hadis Aisyah, yaitu tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang melakukan satu perbuatan di dalam agama ini yang bukan perintah kami maka dia tertolak. Nah, hadis yang menjadi dasar juga adalah hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, dalam agama yang mulia ini, yang itu bukan dari agama, melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini dan itu bukan bagian dari agama, maka perbuatan itu tertolak. Kedua hadis ini menjadi dasar dua kaidah ini.
Ya, kullu bid'atin fid din hiya dhalalah. Setiap perkara bid'ah dalam agama itu tertolak, sesat. Ya. Dan setiap hal yang baru dalam agama itu tertolak. Berbeda dengan urusan kehidupan kita. Kita sedang bicara tentang urusan agama, tidak sedang bicara tentang urusan dunia. Dalam urusan kehidupan kita, dalam urusan kehidupan kita boleh kita menginovasi sesuatu, menemukan sesuatu yang baru, ya, kemudian kita melakukan ya hal-hal yang membuat orang semakin mudah. Inovasi, berkreasi itu sangat dianjurkan, sehingga orang belajar, sehingga menemukan sesuatu yang baru. Tapi dalam urusan agama, hal itu dilarang. Hal itu dilarang. Karena setiap yang diada-ada di dalam urusan agama ini, maka dia tertolak. Nah, Syekh Walid As-Su'aidan menjelaskan, wal ihdatsu fid dini lahu iddatu suwar. Mengadakan sesuatu yang baru di dalam Islam ini ada beberapa bentuk, yang semua bentuk ini mesti kita hindari. Ya. Jadi apa saja yang menjadi bentuk al-ihdatsu fid din, mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, maka yang pertama adalah an-nunsi ibadatan la jinsa laha fi syara'. Melakukan satu ibadah yang tidak ada syariatnya sama sekali. Nah, jadi dia mendatangkan ibadah yang tidak ada syariatnya sama sekali. Ya, tidak ada syariatnya sama sekali. Ya, misalnya beribadah bi mu'asyaratil ghilmanil malah wa yata'abbaduna bin nazar ila wujuhil murad, yata'abbaduna bi mu'asyaratil afa'i talaban lil qarama. Beribadah mengarah kepada ya ular, atau kemudian meminta karamah. Kemudian beribadah bidrabid dufuf, beribadah dengan cara apa? Kita memukul-mukul gendang. Hadil ibadat laisa la asl fi syariah. Ibadah-ibadah seperti ini tidak ada dasarnya. Melakukan sesuatu di dalam urusan agama, yang pertama bentuknya adalah membuat ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Wa hadzal ihdatsu yughnina anhu qaidah. Maka apa yang kita lakukan di dalam mengada-ada dalam suatu ibadah ini cukup bagi kita satu kaidah yang menjadikan kita bisa menolak perbuatan ini. Al-aslu fi jinsil ibadati tauqifi. Ya, hukum asal di dalam satu ibadah itu tauqif. Ya, kita berdasarkan dalil. Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya kita kerjakan. Tauqif. Tidak boleh kita untuk menambah-nambah dan mengurang-uranginya. Dan itulah adanya dalam Islam. Karena syariat ini bukan milik seseorang, atau bukan milik ya makhluk yang diagungkan dan dimuliakan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang pensyariatnya, Allah Azza wa Jalla yang memerintahkannya. Ini yang pertama. Ihdas di dalam agama itu salah satunya apa? Melakukan sesuatu yang baru, atau melakukan satu ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Lalu dibuat ibadah itu oleh dia. Kalau sholat itu misalnya, atau melakukan sesuatu dengan memukul-mukul gendang, nah, ini tidak ada syariatnya sama sekali. Ini yang kedua. Yang kedua, al-ihdatsu fi sababil ibadah. Mengada-ada di dalam sesuatu yang beragama pada sebab dilakukan ibadah. Kalau tadi apa? Melakukan satu ibadah yang tidak ada dasarnya. Yang kedua, ya, mengada-ngada di dalam sebab dilakukan ibadah itu. Jadi ibadah ini dikerjakan karena sebab ini. Padahal sebab itu tidak ada di dalam agama. Seperti apa? Fatajid anna minan nasi may yarbit ibadat bisababin la bidalilin ala sababiyatihi, atau wa minan nas may yarbit ibadah bisababin la dalil ala sababiyatihi. Seseorang mengikat satu ibadah dengan satu sebab,
tetapi tidak ada dalil tentang sebab itu dilakukan ibadah tersebut. Contoh, kalazina ta'baduna Allah fi shaum fi yawmin ya'taqiduna fadilata shaumih wala dalil ala hadhihi al-afdaliyah. Seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah dengan berpuasa pada satu hari tertentu, dibuat, karena kamu puasa hari ini, pada hari ini keutamaannya sangat tinggi, padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Ini dalam sebab ibadah. Dia berpuasa karena ada keutamaan yang tinggi, tapi sesungguhnya tidak ada dalil. Ya. Fa idzan rabatu ibadata bisabab. Mereka mengikat satu ibadah itu dengan sebab tertentu. Al-bid'ah laysat fi zatil ibadah. Perkara barunya bukan pada ibadahnya, bukan pada puasanya. Puasa ada tidak dalilnya? Ada. Tetapi perkara barunya adalah pada sebab. Jelas sampai sini? Pada sebabnya, bukan pada ibadahnya. Naam. Fa huwa ihdasun fi sabab. Wa yakfina fi hadzal bab qa'idah taqul al-aslu fi sababiyatil ibadah tawakkuf. Sama, hukum asal ibadah itu ya tauqifi. Yang kedua sama, di mana hukum asal sebab ibadah juga atau tauqif. Ya, tauqif. Tidak bisa kita membuat sebab lalu kita lakukan ibadah itu. Ini yang kedua. Di mana al-ihdas di dalam agama itu ada beberapa bentuk. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, melakukan satu ibadah yang mana tidak ada sama sekali ibadah itu dalam Islam. Tidak ada sama sekali di dalam syariat ini. Ya, dibuat oleh dia karena ingin melakukan, ingin mendekatkan ini dan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ihdas, ya, mengada-ngada di dalam agama ini itu ada pada sebab. Ini pada sebab, ini yang kedua. Dia melakukan ibadah, misalnya puasa pada hari tertentu yang diyakini jika dilakukan itu maka pahalanya ini dan ini. Padahal tidak ada dalil tentang sebab atau keutamaan berpuasa di hari itu. Bukan pada ibadah itu sendiri. Ya, ihdasnya pada apa? Pada sebab. Nah, kemudian yang ketiga, ahibati fillah, al-ihdas fi sifatil ibadah. Ini pada bentuknya, pada sifat ibadah itu. Tadi yang kedua pada sebab ibadah, ya, yang kedua pada sifat ibadah itu. Ya, annahum ya'tuna ila ibadatin syar'iyyatin, ya, wa yuhdithuna fi sifatiha kasalatil musamma bisalatir raghaib. Ya, seperti mana salat raghaib, salat at-tasbih, ya, ala al-qaul bi annaha la asla lah. Salat tasbih, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, la asla lahu, tidak ada dalilnya. Atau ma yusammuna bi salatil qada al-umri dan lain sebagainya. Jadi yang ketiga ini pada sifat, pada sifat ibadah itu. Nah, ini semakin jelas ya. Ihdas dalam agama mencakup pertama melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Yang kedua melakukan sesuatu yang baru pada sebab ibadah. Yang ketiga melakukan sesuatu yang baru pada sifat ibadah. Artinya kita tidak boleh melakukan ibadah itu ya, kalau tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengada-ngada sifat yang baru yang tidak berdasar, ya, yang tidak ada dalil. Fal ihdasul an fi sifatil ibadah, wa kadzalika yakfina fi hadzal bab qa'idatan taqul al aslu fi sifatil ibadati tauqif. Sama, hukum asal dalam suatu ibadah, sifat ibadah itu tauqifi. Sebagaimana hukum asal pada sebab ibadah juga tauqifi. Dan hukum asal pada dasar ibadah itu juga tauqifi. Ini tidak ada celah bagi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak
tidak ada dasarnya, yang tidak juga ada sebab tertentu diperintahkan, jangan lakukan. Tidak ada juga ya sifat tertentu dalam ibadah, jangan dikerjakan. Makanya kita berhati-hati dalam ibadah ini. Ya, kalau ingin diterima ibadahnya oleh Allah, berhati-hati. Jangan semaunya dan jangan pula sesukanya. Tapi semua itu harus mengikuti dalil dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, al-ihdas fi makanil ibadah, pada tempat. Jadi ada orang yang membuat ibadah itu di tempat tertentu, diyakini oleh dia memiliki keutamaan. Seperti misalnya ya'ti al-mubtadi' ila ibadatin syar'iyyatin wa yadzim anna fi'laha fi hadzal makan bi'aini afdal min fi'lihi fil makan al-akhar. Meyakini misalnya seseorang melakukan satu ibadah di tempat ini melebihi keutamaannya di tempat lain. Di tempat lain. Padahal wala dalila ala afdaliyati ta'abbud lillah fi hadzal makan. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan keutamaan kita beribadah di tempat ini. Tidak ada dalilnya dan tidak ada keutamaannya. Hanya disebutkan oleh mungkin gurunya yang tidak berdasar. Tidak ada dalilnya sedikit pun. Nah, kalladzina yaz'umuna afdalatadz dzabh 'inda al-qabr al-wali. Misalnya menyembelih di tempat ini biasa saja, tapi menyembelih hewan di tempat kuburan fulan itu lebih afdal. Nah, ini tempat ibadah. Berarti dia lebih memilih di mana? Menyembelih di tempat kuburan di samping kuburan fulan. Ini namanya pada al-ihdas fi makanil ibadah. Naam. Kemudian yaz'umun afdaliyat du'a'illah azza wa jalla indal qabr al-wali. Lebih afdal, lebih cepat kamu untuk dikabulkan Allah doanya di kuburan fulan kamu berdoa daripada di tempat kamu di sini. Nah, ini dia membuat sesuatu yang baru pada sebab pada tempat ibadah. Diyakini sama dia bahwa di tempat itu lebih utama jika dibandingkan di tempat lain kalau berdoa. Ya. Misalnya wala yad'una al-wali min dunillah. Inma yaz'umuna anna fi'la hadzal ibadat fi hadzal makan afdal. Fa idzan huna al-ihdas huna fi rabt al-ibadah bi makanin la dalil alaih. Maka di sini bagian yang keempat ini kita mengetahui melakukan sesuatu yang baru pada tempat ibadah yang tidak ada dalilnya tempat itu memiliki keutamaan dan kelebihan. Tidak memiliki keutamaan dan kelebihan di tempat itu, tapi dibuat oleh dia seakan-akan memiliki keutamaan dan kelebihan. Nah, oleh karenanya dalam bab ini juga sama, al-aslu fi makanil ibadah at-tawaqquf 'alal adillah. Sama ya, bahwa hukum asal ibadah itu tauqifi, sebagaimana hukum sebab ibadah juga tauqifi, sebagaimana hukum sifat ibadah juga tauqifi, dan hukum terhadap satu tempat ibadah juga tauqifi. Ada dalil. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Nabi SAW dalam perkataannya, la tasuddur rihal illa ila thalathati masajid. Ini dalilnya ada. Tidak dianjurkan kita bepergian safar bersusah payah menghabiskan uang yang banyak, lelah letih ya, kecuali pada 3 tempat ini. Pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua di Madinah Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Artinya saudara jika ingin menabung, mengeluarkan uang yang banyak di situ, enggak ada masalah untuk pergi bisa salat di Masjidil Haram. Ya, orang di sana salat 2 rakaat sama dengan 100.000 kali salat di tempat yang lain. Boleh kita kejar keutamaan itu karena ada keutamaan disebutkan oleh Nabi SAW, keutamaan tempat beribadah di situ. Ya, keutamaan kita beribadah di sana ada dalil syar'inya. Di Masjid Nabawi orang salat seperti 1000 kali salat di tempat lain. Di Masjid Al-Aqsa 500 kali salat. Di Masjid Nabawi lebih dari 1000 kali salat. Ya, lebih dari 1000 kali salat di tempat lain. Bayangkan. Nah, itu ada keutamaan tempatnya,
kemudian bagaimana kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk bisa datang dan kemudian melakukan ibadah di sana. Taib, itu ada yang kelima, al-ihdas fi zamanil ibadah. Fi zamanil ibadah. Apa itu? Pada waktu. Jadi mereka melakukan ibadah yang pada waktu yang tidak dianjurkan dan tidak memiliki kelebihan. Hiya ayat ya insan wa yarbit ibadata bizamanin la dalila 'alaiha. Ya, dia melakukan satu ibadah yang terikat dengan keutamaan waktu yang tidak ada dalil tentang keutamaan waktu itu. Maka sama kaidah yang bisa kita gunakan di sini, al-aslu fi zamanil ibadati at-tauqif atau tawaquf. Ya, jadi hukum asal ibadah yang berkaitan dengan waktu itu juga berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini jelas ya, ada 5. Kemudian yang keenam, al-ihdas fi miqdaril ibadah, ukuran. Pada ukuran ibadah, di mana jumlah ibadah tertentu seperti dalam berzikir misalnya, bi'adadin muayyan la dalil alaih. Seperti berzikir dengan jumlah tertentu yang itu jumlahnya tidak ada dalil. Ya, wa yakfina fi hadzal bab qa'idatan taqul al-aslu fi takdiril ta'abbud at-tawqifi. Ya, hukum asal daripada jumlah ibadah itu juga tauqifi. Ya, fa idzan sarat al-ibadah tauqifiyah bi kulli muta'alliqatiha fal aslu fil ibadah tauqif fi kulli muta'allaqatiha sawa jinsaha aw sababaha aw sifataha aw zamanaha aw makanaha aw miqdaraha. Jadi sekali lagi ikhwafillah, al-ihdas dalam agama, mengadakan satu yang baru dalam agama itu ada pada 6 bentuk. Kita ulang sama-sama. Yang pertama apa tadi? Melakukan ibadah yang tidak ada dasar. Itu satu. Tidak ada dasarnya, tapi dibuat sama dia. Ini namanya mengada-ada, mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama. Maka ibadah yang tidak ada dasar tertolak. Yang kedua pada apa? Al-ihdas pada fit sababil ibadah. Dia mengadakan sesuatu yang baru pada sebabnya ibadah. Ya, lebih utama ya di sini daripada melakukan ini. Ya, sebabnya ini karena puasa hari ini, karena sebabnya ini lebih utama dari hari yang lain, misalnya berpuasa. Yang ketiga pada sifat, sebab dan sifat. Yang ketiga pada sifat. Yang keempat pada tempat. Yang kelima pada waktu. Yang keenam pada jumlah. Nah, jadi jangan sampai yang 6 ini ya dilakukan tanpa dalil. Lakukan sesuatu yang diperintahkan. Maka di antara bentuk ihdasnya melakukan ibadah yang tidak ada dasar. Yang kedua, melakukan ibadah pada sebab, pada sifat, pada tempat, pada waktu, dan pada jumlah. Nah, ada sebuah kisah. Kita akhiri majelis kita dengan kisah dan salah seorang Sa'id Ibnu Musayyib, seorang ulama tabi'in. Dia melihat salah seorang salat ba'da al-fajr ya melebihi dari 2 rakaat. Salatnya rukuk banyak, sujud banyak, rukuk banyak, sujudnya. Lalu beliau bertanya kepada laki-laki itu, ya, bahwa beribadah tanpa ada petunjuk itu akan mengakibatkan ya bahwa akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian dia bertanya, "Ya Abu Muhammad, apakah saya akan diazab Allah karena ibadah yang saya lakukan?" Maka kata Sa'id bin Musayyib, "Bukan, ya, tetapi Allah menghukummu karena kamu menyelisihi sunnah nabimu." Ya, dia salat ya dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu dan diyakini memiliki keutamaan tertentu. Nah, ini bukanlah hal yang patut
patut untuk dikerjakan di dalam agama kita, di mana kita harus menghindarkan segala ihdas, melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Berhati-hati, jangan kita termasuk orang-orang yang gegabah. Bertanya dulu, berhenti dulu sejenak melihat apa dalil agama tentang ibadah ini. Lalu kita akan bisa menjalankannya dengan hati, kita bisa mengerjakan dengan cinta, kita mengerjakan dengan penuh harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari 6 bentuk ihdas dalam agama ini. 6 dalam bentuk ihdas dalam agama ini, khususnya dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Sekali lagi hindari yang 6 ini, ya, jangan sampai dikerjakan karena itu akan sangat menghampakan kebaikan-kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara